Oke, selamat pagi sahabat tani vanili, khususnya petani vanili pemula. Hari ini kita coba akan aplikasikan ya penggunaan jakaba, di mana proses untuk pembuatan jakabanya kita sudah gabung dengan bahan organik ya, seperti buah-buah busuk yang sudah kadaluarsa, yang sudah kita fermentasi. Dan kita lihat memang jakaba mampu ya untuk memproses buah-buahan ataupun bahan organik ataupun sayur-sayuran yang menurut kita itu mengandung kalium. Jadi tujuan kita adalah menyempurnakan daripada kandungan ataupun unsur hara yang dihasilkan oleh jakaba. Karena setahu kita jakaba itu kalau kita hanya memproses dengan air leri saja, dengan pemrosesan oleh jakaba atau jamur keberuntungan abadi itu, dia hanya menghasilkan kandungan nutrisi nitrogen dan fosfat yang tinggi dan kalium yang rendah. Sehingga kemarin kita terpikir, karena selama ini kita menggunakan antara jakaba dan ekoenzim, dengan catatan ekoenzim yang kita buat itu bersumber dari bahan-bahan organik yang menurut kita mengandung kalium yang tinggi, seperti itu ya. Jadi ini sudah kita gabung antara jakaba dan ekoenzim, tetapi prosesnya sekaligus ya, bukan lagi menggunakan fermentasi seperti yang dilakukan pada ekoenzim. Jadi ini pupuk organik cair yang menurut kita sudah mengandung NPK yang komplit ya, nitrogen, fosfat, kalium. Tadi sudah kita panen dan sudah kita saring ya. Nah, ini hasilnya. Nah, tadi sudah kita saring ya teman-teman. Jadi sekarang mungkin kita akan aplikasikan ke tanaman vanili kita. Jadi karena ini memang kita rencanakan untuk penggunaan masa generatif ya, ataupun sudah masa pembuahan. Jadi kita uji coba saja nanti sekaligus untuk vanili yang masih kecil dan yang sudah mulai memasuki masa produksi. Jadi ini air 10 liter ya, 10 liter sudah kita siapkan. Ini mungkin terlalu penuh ya. Oke, baru kita tambah dengan 1 liter ya, 1 liter jakaba yang sudah kita proses. Ini jadi kita campur. Nah, ini udah kepenuhan nih. Sayang sekali, nggak apa-apa kalau di sana air yang masih belum tercampur. Jadi kita aduk. Campuran 10 liter dengan 1 liter, 1:10 ya. Ini untuk vanili ya teman-teman. Kalau untuk tanaman cabai dan tomat kita rekomendasikan yang lebih rendah ya. Jadi kita tinggal siramkan saja ke mulsa kayunya. Ya, kena juga daunnya tidak ada masalah ya teman-teman. Biasa kok seperti itu, tidak merusak. Jadi mulsa kayunya saja boleh kita basahi. Nah, seperti ini aja keliling. Basah juga nggak apa-apa ya. Nah, kita perkirakan saja dia sudah basah atau belum. Ini sepertinya sumbat ya, karena air yang kita gunakan adalah air tampungan hujan ya. Jadi agak banyak sampah-sampahnya. Mungkin kita buka saja, tidak masalah. Nah, ini seperti ini.
Kalau bisa memang pakai spoilernya ya. Nah, jadi untuk 10 liter air ini bisa saja kita menggunakan sampai dengan 4 atau 5 ya. Nah, seperti ini. Mulsa kayunya saja kita basahi. Jadi mungkin sekitar 2 liter ya per batangnya, per rumpunnya ya. Nah, ini sudah mulai keluar bunga semua nih. Ini setelah kita lakukan penarikan sulur dari atas, ternyata semuanya mengeluarkan bunga ya. Nih. Tapi mungkin belum sempurna ya. Nah, seperti itu aja teman-teman, simple ya penggunaan dari Jakaba untuk tanaman vanili kita. Nah, ini tadi belum nih. Nah, jadi selama ini pun memang kita menggunakan itu ya dalam waktu beberapa bulan terakhir, karena sebelumnya kita menggunakan obat-obatan botolan ya yang kita beli. Tapi hasilnya kita lihat tidak maksimal juga, dalam arti kata daya tahan tubuh dari vanili itu tidak maksimal. Jadi kita coba setelah sekitar 6 bulan ya kita menggunakan dari Jakaba ini untuk pupuk organik cairnya. Kita lihat lumayan bagus sih pertumbuhannya. Untuk busuk batangnya juga itu berkurang sekali, apalagi dengan pembuatan mulsa kayu ya. Nah, jadi ini mulsa kayu udah sekitar 4 bulan ya kita buat dan kita tambah terus. Nah, seperti ini dia. Jadi kalau untuk serangan busuk batangnya kita lihat jauh sekali berkurang ya daripada sebelumnya, yang hampir semuanya ya terserang kemarin, dan masih bisa kita selamatkan beberapa. Dan kita lihat di sini sudah cukup segar. Makanya kita kemarin belum berani untuk melakukan polinasi, karena kita lihat berdasarkan pengalaman sebelumnya, kalau kita paksakan juga ini akan menjadi masalah semuanya dan mati semua batangnya. Jadi ini kita uji coba saja nih, satu yang kita polinasi tiap kalau masih ada lagi nanti yang kira-kira mekar, boleh kita polinasi lagi. Sengaja ya hanya satu-satu kita buat besarannya nanti seperti apa ya kira-kira ya. Nah, oke. Ya itu aja sahabat tani vanili pemula. Ketiga, kita menggunakan obat-obatan yang harganya juga mahal sekali ya. Mungkin untuk biaya produksi dari vanili kita itu sudah sangat mahal. Apalagi pupuk organik cair yang botolan itu cukup mahal ya teman-teman. Sementara bisa kita olah sendiri ya dengan pengalaman kita. Dan jangan lupa yang paling penting buat kita adalah pembuatan dari mulsa kayu ya, yang sangat membantu kita dalam masa musim hujan khususnya. Nah, jadi ini kalau tidak salah sekitar 3 minggu ya kita buat
khusus untuk batang yang satu ini, karena kemarin kita lihat di bawahnya udah putus semua nih teman-teman ya, udah putus semuanya. Dan kita lihat batangnya di bawah pun juga kecil sekali, baru dari atas tuh masih ada. Kita tarik semua ke bawah, ternyata jadi memunculkan bunga. Karena pada saat kita penarikan pemutusan akar semuanya dari atas, mungkin itu sekaligus sebagai stressing ya. Jadi kita buat seperti ini. Coba kita lihat kira-kira akarnya seperti apa nih. Nah ini dia sudah mulai masuk ke bawah, tetapi batang tidak ada yang menyentuh ke tanah lagi. Nah seperti ini dia teman-teman. Kita lihat akarnya tuh luar biasa, ini aktif sekali. Tapi hati-hati ya untuk mengangkat daripada mulsa kayunya. Ini dia, takutnya putus ya, karena dia nempel di kayu-kayu ini biasanya nih. Ini teman-teman, aktif sekali akarnya nih ketika kita sudah menggunakan mulsa kayu dibanding dengan sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kita langsung ke tanah, ternyata terjadi semua pembusukan ya, pembusukan. Apalagi pada saat musim hujan, wah itu nggak ketulungan lagi lah, menguning semuanya. Tapi kalau ini kita lihat sudah aman lah ya. Nih akar nih semuanya muncul, akar pencari makan di ruas-ruas. Nah ini teman-teman, akarnya muncul lagi. Jadi dia aktif sekali kalau misalnya kita buat seperti ini ya. Tapi kalau ke dalam tanah, yang kita takutkan berdasarkan pengalaman kita kemarin itu, terjadinya pembusukan batang, karena batang itu langsung menuju ke tanah. Jadi pada saat dia kondisi musim hujan, tanah itu kelembapannya sangat tinggi, apalagi di daerah kita dataran tinggi ya. Ini bunga lagi muncul nih. Jadi resiko sekali untuk penyebab pembusukan batang. Nah jadi ini sudah dibatasi semua. Jadi artinya kalaupun misalnya tanahnya lembab sekali ataupun dalam kondisi hujan terus menerus, airnya tetap ke bawah, dia ke tanah. Sementara batang-batang ini atau sulur-sulur ini tidak lagi mengenai tanah langsung, tapi hanya nempel di kayu-kayu. Nah seperti itu dia teman-teman. Nah jadi kalau ini kita lihat aktif sekali nih akarnya. Ini akar dari sana nih. Nah ini akarnya semua teman-teman. Dia sekeliling di antara kayu-kayu ini. Nah jadi itu yang kita sarankan buat teman-teman kalau misalnya penanaman vanilinya itu di dataran tinggi. Salah satu solusi ya, mungkin ya kalau teman-teman yang di dataran rendah tidak terlalu bermasalah ketika misalnya musim hujan juga airnya cepat kering ya. Kalau di kita dataran tinggi kelembapannya sangat tinggi, sehingga itu akan membuat busuk semuanya batang vanili kita seperti pengalaman kita sebelumnya. Oke, jadi itu tambahan informasi dari kita terkait dengan penggunaan pupuk organik cair dari Jakaba dan juga EcoJ Enzim, dan sudah kita ubah lagi, kita modifikasi lagi dengan penggunaan jamur Jakaba untuk memproses bahan organik sehingga menghasilkan NPK yang lengkap ya, nitrogen, fosfat, kalium. Pertumbuhan tunasnya bagus nih. Oke. Ya itu aja mungkin sahabat tani semuanya. Ini pun nanti kita tetap pancing lagi dia untuk menjadi sulur lingkar untuk memunculkan akar pencari makan, sehingga pada saat dia berproduksi nanti cukup ya untuk saluran pencari makannya, jadi tidak kekurangan nutrisi pada saat mulai berproduksi. Nah ini kalau yang udah ke atas kita tarik lagi nanti ke bawah nih. Itu aja mungkin sahabat tani semuanya untuk tani vanili khususnya pengendalian
busuk batang pada vanili pada saat musim hujan, dan untuk rekomendasi pemupukan pada tanaman vanili agar biayanya juga tidak terlalu tinggi. Jadi kita bisa memproduksi pupuk kita sendiri tanpa harus membeli pupuk organik yang botolan atau bungkusan yang buatan pabrik ya, sehingga biayanya itu cukup mahal teman-teman kalau kita tak menggunakan pupuk organik cair yang harus kita beli. Ternyata bisa kita buat sendiri, dan kita lihat hasilnya juga lumayan bagus untuk seluruh tanaman kita, untuk tanaman cabai, jagung, dan semua tanaman yang kita tanam di lahan kita. Ternyata tidak jauh ya perbedaan perkembangannya dibanding dengan menggunakan pupuk kimia ataupun pupuk organik cair yang harus kita beli. Oke, itu aja mungkin sahabat tani semuanya. Terima kasih, salam maju-jua.